Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya akan membongkar rahasia keberhasilan dalam berbudidaya ikan gurami ya teman-teman ya. Ini akan saya bongkar tuntas di satu video ini ya teman-teman ya. Oke, untuk rahasia yang pertama itu yang mau saya bongkar dalam berbudidaya ikan gurami agar berhasil. Yang pertama itu melakukan aplikasi ya teman-teman ya. Melakukan aplikasi sistem bioflok itu dengan matang ya. Versi saya ya, harus dengan matang. Kita aplikasikan selama 14 hari ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Setelah kita aplikasikan, kita tunggu selama 14 hari ya. Itu kunci keberhasilan yang pertama ya teman-teman ya. Lalu kita harus mencari bibit yang berkualitas atau yang bersertifikasi. Nah, bibitnya seperti ini teman-teman ya. Ciri fisiknya dia terlihat panjang dan agresif. Tidak ada luka-luka di badannya ya teman-teman ya. Itu ciri bibit yang sehat ya. Ciri fisik yang sehat. Yang pertama tadi aplikasi harus matang ya. Yang kedua ini bibit. Ini kuncinya ya, di bibit yang berkualitas, yang bersertifikasi. Agar kita dapat berhasil ya. Inilah yang menunjang keberhasilan. Lalu ya, setelah ini sudah mantap, lalu yang ketiga ya teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita tebar bibit ya, yang ketiga itu perawatan ya teman-teman ya. Perawatan seperti ini di usia 5 bulan pertama ya. Di usia 5 bulan ikan kita sudah besar-besar, ada ukuran 5 jari dan berbagai ukuran. Yang 3 jari kita pindahkan. Nah, ini kita lakukan penyortiran. Kita kuras habis, lalu kita ganti airnya dengan yang baru ya. Lalu kita sortir, kita pindahkan lagi. Ini tebar padat ya teman-teman ya. Tebarnya 650 ekor, tapi ini kita kurangi lagi menjadi 500 sampai 400 ekor saja. Karena mau kita lakukan pembesaran ya. Jadi yang menunjang keberhasilan itu tadi di aplikasi harus matang ya. Bibit dan penyortiran. Lalu ya, ini udah 5 bulan. Setelah kita kan mau panen di usia 10 bulan ya. Ini kita lakukan perawatan ya teman-teman ya. Jadi sudah ada di video saya yang ini bongkar rahasia perawatan budidaya ikan gurami ya teman-teman ya. Ini kita bongkar rahasia perawatannya. Kita berikan garam sebanyak 3 genggam ya di kolam bioflok kita. Setelah bakterinya banyak yang mati ya di kolam bioflok itu, lalu kita buang air dasarnya ya teman-teman ya. Kita buang air dasarnya agar bakterinya itu dapat terbuang ya, dapat terbuang. Jadi banyak yang tidak memberitahu ini ya teman-teman ya. Banyak yang tidak memberitahu ini. Jadi ini saya bongkar ya. Pemberian garamnya ya. Manfaat garam itu untuk apa? Untuk membunuh sebagian bakteri atau amonia yang berkumpul di dasar kolam. Ya, seperti itu teman-teman ya. Inilah perawatan-perawatan yang terkadang yang tidak diberitahu ya. Kadang diberitahu tapi setengah-setengah ya. Dia memberitahu untuk memberikan garam aja, tapi tidak diberitahu seterusnya seperti apa. Dan setelah melakukan perawatan, dan inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Selama 10 bulan lamanya ya. Selama 10 bulan lamanya, inilah yang kita harapkan ya teman-teman ya. Yaitu panen ya. Sampai kita di titik panen ini ya. Jadi itu nggak mudah teman-teman. Selama 10 bulan waktu, tenaga, pikiran kita dikuras ya. Tapi kalau kita tekun, bakal kita bisa berhasil seperti saya ya. Bisa berhasil sampai panen ikan-ikannya. Jadi inilah saya bongkar kunci-kunci keberhasilan dalam berbudidaya ikan gurami ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk yang menunjang keberhasilan pertama itu ada di aplikasi air ya. Aplikasi air yang maksimal atau yang matang.
Jadi terkadang kita dalam aplikasi air ini setengah-setengah ya. Karena gini, untuk kita menunggu selama 14 hari ya, aplikasi itu kan lama ya. Terkadang ada yang 1 minggu aja udah dimasukkan benihnya. Itu tidak boleh teman-teman. Itu tidak boleh. Jadi lebih bagusnya itu memang dia 14 hari ya. Kalau 10 hari pun kalau untuk pemula saya rasa jangan ya. Tapi kalau saya mungkin saya sudah bisa ya. Karena saya sudah tahu melihat vlog yang ada di dinding-dinding kolam. Jadi kalau untuk pemula lebih bagus itu 14 hari. 14 hari baru bisa tebar benih ya. Agar maksimal ya sistemnya tadi. Lalu setelah itu kita lakukan penebaran benih ya, penebaran benih ya. Kita pun harus mendapatkan bibit yang bersertifikasi ya teman-teman ya. Mendapatkan bibit yang bersertifikasi, lalu ya kita lakukan lagi aplikasi susulan ya. Kita lakukan aplikasi susulan sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi ada aplikasi tadi pertama, lalu aplikasi susulan di awal bulan ya, di 1 bulan pertama, lalu aplikasi susulan lagi di bulan yang kedua. Jadi 3 kali aplikasi. Itu baru benar-benar jadi vlognya. Jadi bisa bertahan selama 5 bulan ya teman-teman ya airnya. Setelah 5 bulan ikan tadi sudah bisa kita mendapatkan ukuran 5 jari ya. Sudah bisa mendapatkan ukuran 5 jari. Lalu kita lakukan penyortiran atau pergantian air ya. Jadi ikan yang tadi kita tebar di kolam terpal diameter 3 ini sebanyak 650 ekor. Lalu ini kita kurangi lagi karena ikannya mau kita cepatkan besarnya. Nah, jadi kita kurangi lagi sebanyak 150 ekor atau 100 ekor. Jadi bisa untuk pembesarnya cukup 500 ekor aja sampai 400 ekor aja ya. Kalau untuk pemula 400 ekor aja, jangan sampai 500. Karena nanti kewalahan di perawatan air kolamnya. Karena kebanyakan pemula itu gagalnya di 5 bulan ke atas. Di 5 bulan ke atas. Itu harus intensif kali, harus peka kita. Kalau dia sudah tidak nafsu makan, harus kita ganti airnya. Jadi di situ ya letak keberhasilannya tadi ya. Semua di step by step ini ada titik yang harus diwaspadai ya. Dari apa tadi ya? Dari yang pertama sampai yang akhir ya teman-teman ya. Jadi di titik ke-5 bulan ke atas inilah yang harus diwaspadai. Kita lakukan aplikasi dengan metode terbalik. Ya, kita lakukan aplikasi dengan metode terbalik lagi ya. Setelah kita tadi ganti air ya, ukuran tadi 5 jari kita kumpul yang 5 jari ya. Yang kecil kita pindahkan lagi. Jadi kita lakukan lagi aplikasi dengan metode terbalik. Nah, disinilah yang banyak gagal. Karena saya pun di sini pernah gagal. Makanya saya bilang banyak yang gagal karena saya pun pernah gagal pada saat di usia 5 bulan ke atas. Di aplikasi dengan menggunakan metode terbalik inilah kita yang harus intens ya. Karena gini teman-teman, tidak seperti di aplikasi pertama ya. Di aplikasi pertama tebar benih itu bisa tahan benar-benar airnya sampai 5 bulan 4 bulan. Tapi di aplikasi dengan usia 5 bulan metode terbalik, air itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Terkadang pun sebulan ikan sudah tidak nafsu makan ya. Jadi kita nggak bisa begitu mengharapkan kali bisa bertahan sampai panen di air yang kedua itu. Nah, disitulah kita baru memang benar-benar intens ya. Jadi apabila ikan itu sudah tidak nafsu makan, walaupun air itu masih berumur sebulan, itu airnya kita kuras total. Karena ikan itu sudah besar-besar, sudah 5 jari, sudah 1,6 kilo, 1,7 kilo. Jadi sangat disayangkan kalau ikan itu terkena penyakit. Jadi kita jangan malas di usia 5 bulan ke atas. Jadi itulah tips-tipsnya ya teman-teman ya. Saya bongkar biar supaya teman-teman itu waspada di usia 5 bulan ke atas itu waspada. Bibit penyakit banyak tumbuh di usia 5 bulan ke atas, ikan menjelang besar. Karena ikan gurami ini ikan yang pemalas. Dia dasarnya itu berdiam diri di dasar kolam. Ya, di dasar kolam. Karena amonia itu pun di dasar. Nah, sementara ikan gurami ini malas. Ya, jadi dia bisa terkena jamur, segala macam penyakit gampang terkena. Beda dengan ikan-ikan seperti ikan nila, dia bergerak terus ya teman-teman ya. Inilah yang membuat
gagal ya dalam berbudidaya ikan gurami ini. Jadi kalau bisa menguasainya di atas 5 bulan ke atas itu, mudah-mudahan bisa seperti saya ya, panen terus setiap bulan, bisa panen terus. Nah, jadi memang harus orang-orang yang rajin ya teman-teman ya, yang bisa berhasil dalam berbudidaya ikan gurami ini teman-teman. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti ya teman-teman ya. Yang pertama tadi di perawatan air harus matang ya, aplikasi airnya harus matang. Lalu yang kedua tadi bibitnya harus bersertifikasi, bibit harus bersertifikasi ya. Lalu kita menjelang ke usia 5 bulan itu ada perawatan air ya teman-teman ya, perawatan air menggunakan garam, lalu garamnya kita berikan 3 genggam, lalu kita sebar di kolam. Setelah 1 jam atau 2 jam itu kita buang air dasarnya, karena sudah banyak sekali bakteri yang mati atau yang mengendap di dasar kolam, itu harus kita buang setelah kita berikan garam ya. Lalu setelah itu baru kita lakukan penyortiran tadi di usia 5 bulan ataupun 4 bulan ya. Jangan berpatokan dengan 5 bulan, 4 bulan pun nggak apa-apa kita lakukan penyortiran atau pergantian air total. Jadi nggak terlalu lama kali untuk pemula ya. Selanjutnya setelah sorti tadi, itulah saya bilang tadi ya, metode terbalik ya, di atas 5 bulan ini harus intens. Jadi setelah itu baru mendapatkan hasil panen. Oke ya teman-teman ya, dapat dimengerti mudah-mudahan ya, dapat dipahami. Karena yang saya share ke teman-teman ini semua, ini memang dari pengalaman saya sendiri ya, memang dari pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi inilah saya wadahkan ke teman-teman, atau saya beritahu gimana sih cara-caranya, step by stepnya, biar supaya bisa berhasil, biar supaya bisa panen sampai sukses ya, bisa panen ya, bisa panen terus, setiap bulan bisa panen terus. Oke ya teman-teman ya, sampai sini dulu penjelasannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya.